Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di Research and Dedication bersama saya Syarifah Ainal. Tentunya di program yang luar biasa ini kita terus mengetahui bagaimana penelitian dan juga pengabdian yang sudah dilakukan oleh dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia. Nah, seperti biasa kita akan terus mengundang juga ya beberapa dosen yang ada di kampus ini, yang pasti yang seru sekali kita ngobrol-ngobrol ya kan tentang penelitian dan juga pengabdian yang sudah dilakukan, terus bagaimana pengalamannya, antusias masyarakat dan sebagainya ya. Pasti pemirsa di rumah dan juga mahasiswa yang sedang nonton mungkin bisa juga menjadi referensi untuk kita semua yang lagi nyusun skripsi ya kan. Ketika lihat judul penelitiannya, oh ini menarik nih gitu, tiba-tiba wah bagus akhirnya dipakai untuk skripsinya atau juga untuk penelitiannya. Nah, sudah kita undang ya Ibu Eva Rosdiana SST MKM ya selaku dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia juga yang terus ingin membagikan pengalaman bagaimana penelitian dan juga pengabdian yang sudah dilakukan oleh Ibu Eva Rosdiana SST MKM. Nah, mungkin episode sebelumnya kita juga sudah mengundang, tapi memang penelitiannya itu judulnya berbeda ya. Nah, kali ini berbeda lagi, tentunya lebih menarik lagi yang sudah dilakukan. Oke, selamat datang kembali Ibu Eva ya, udah mau kita undang lagi ke sini dan tentunya kita juga memberikan apresiasi yang luar biasa bahwasannya sudah melakukan penelitian terus mau diundang lagi ke studio YB TV untuk membagikan pengalaman yang luar biasa. Nah, untuk episode sebelumnya kan Ibu Eva sudah membagikan pengalaman terkait dengan penelitian yang luar biasa itu ya. Nah, sebenarnya apa sih harapannya, terus gimana sih akhirnya penelitian yang sebelumnya itu bisa terjadi dan ya akhirnya udah bagaimana perasaannya gitu. Mungkin boleh kenalan dulu mungkin untuk pemirsa di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rosdiana SST MKM. Saya merupakan dosen tetap pada program studi D3 Kebidanan Universitas Ubudiyah Indonesia. Nah, baik pada semester sebelumnya saya sudah pernah melakukan penelitian itu tentang praktik penyimpanan ASI perah yang benar dan tepat. Nah, itu penelitiannya di Posyandu Monsinget Desa Kaju, daerah Desa Kaju. Nah, di sana pada saat saya melakukan penelitian ya ternyata saya dapatkan bahwa masih banyak ibu-ibu itu yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara menyimpan ASI perah yang baik. Nah, jadi menurut saya itu perlu sekali kita lakukan. Kenapa? Karena sebagian besar kan ada ibu-ibu yang bekerja nih. Nah, kalau ibu-ibu yang bekerja bahkan kadang-kadang mereka tidak melanjutkan pemberian ASI kepada bayinya. Nah, karena mereka tidak tahu bagaimana cara menyimpan ASI yang baik dan benar. Nah, sehingga kasihan kan ada bayi-bayi yang padahal belum berusia 6 bulan tapi terpaksa harus putus menyusui karena tadi. Nah, karena ibunya tidak pandai menyimpan ASI perah, akhirnya bayinya ya tidak diberikan ASI. Iya, nah jadi memang masalah yang sebelumnya yang sudah diangkat itu bagaimana mungkin respon si ibunya, apakah masalah itu sudah agak sedikit berkurang ya ketika Ibu Eva melakukan penelitian yang sebelumnya? Nah, pada saat saya melakukan penelitian, saya kan hanya memberikan penyuluhan ya, edukasi ya. Edukasi. Pada kan sambilan kita kumpulkan data, kita juga kasih tahu ke ibunya tentang bagaimana cara menyimpan ASI perah yang baik dan benar. Nah, jadi harapannya dengan saya lakukan penelitian di sana tentang bagaimana cara menyimpan ASI ya. Nah, setidaknya mereka yang tadinya belum tahu ya kalau sebenarnya ASI itu bisa disimpan di kulkas bahkan bisa sampai 6 minggu tergantung dari suhu kulkasnya. Nah, jadi sambilan kita penelitian, kita kumpulkan data, kita juga kasih tahu ke ibunya. Nah, jadi harapannya, nah ibu-ibu di sana jadi tahu bahwa sebenarnya ASI itu bisa disimpan. Nah, yang selama ini pada saat saya lakukan penelitian itu mereka mengatakan bahwa ASI-nya yang sudah diperah itu mungkin hanya disimpan di luar. Nah, di luar, kalau di luar kan dia 6-8 jam itu udah nggak bagus lagi ASI-nya. Nah, akhirnya ASI yang diperah tadi dibuang. Nah, padahal kan sayang sekali ya, ASI udah capek-capek kita perah ya, padahal kandungan gizinya sangat banyak. Nah, ujung-ujungnya dibuang karena ibunya nggak tahu kalau sebenarnya ASI itu bisa disimpan. Iya, nah mungkin penyimpanannya apakah di dalam kulkas atau di mana tuh penyimpanannya? Nah, penyimpanannya itu bisa, dia kan di kulkas ya, kalau yang untuk tahan lama di kulkas. Nah, tergantung lagi, nah apakah di freezernya atau di kulkas. Kan kulkas itu kan ada yang satu pintu, ada yang 2 pintu. Nah, kalau yang satu pintu itu kan kulkasnya sering dibuka ya, buka tutup. Nah, itu nggak lama tahannya, hanya beberapa hari saja. Nah, tapi kalau yang memang di freezer ya khusus untuk penyimpanan ASI, nah itu bahkan bisa tahan sampai 6 bulan. Iya.
Nah, ternyata pemirsa ya harus ada kulkas 2 pintu dulu berarti ya? Nggak mesti juga. Nggak mesti. Nggak mesti Iya. juga. Oh ya, boleh 1 pintu juga boleh ya, tergantung ketahanannya seperti apa ya. Luar biasa, jadi memang kita review kembali ya bagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh Ibu Eva sebelumnya ternyata tentang ASI ya, ASI perah itu yang harus dijaga ketahanannya juga, jangan terus dibuang ya, karena itu masih berguna dan juga masih bermanfaat juga. Jangan capek-capek udah peras ya kan lama-lama terus akhirnya dibuang, itu sayang banget pemirsa. Dan kalau misalnya kita boleh tanya dan juga pemirsa juga pada penasaran nih, sebenarnya kaitannya sama penelitian yang sekarang, apakah ada kaitannya atau nggak ada? Kalau kaitan kayaknya tidak ada kaitan ya, karena kalau kemarin saya tentang ASI-nya, nah kalau penelitian yang sekarang saya tentang MPASI-nya, makanan pendamping. Jadi agak berbeda memang. Tapi dengan fungsi yang sama atau gimana? Kalau MPASI ini, kalau ASI kan dia diberikan 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Nah, selanjutnya 6 sampai 12 bulan itu kandungannya itu kan tidak sama seperti ASI yang diberikan pada 0 sampai 6 bulan. Jadi zat gizinya juga sudah berkurang. Nah, sehingga dibutuhkan makanan pendamping untuk mendukung ASI tadi. Nah, jadi bayi usia 6 sampai 12 bulan itu dia tidak cukup lagi dengan hanya pemberian ASI saja. Nah, makanya perlu diberikan makanan pendamping atau makanan tambahan. Iya, nah jadi memang sebenarnya kaitannya tentang bayi juga gitu ya, Tentang tapi bayi memang juga. manfaat dari si gizinya itu ada MPASI sama ASI gitu ya. Jadi memang perbedaannya antara asupan makannya gitu pemirsa ya. Dan mungkin pemirsa di rumah juga pasti penasaran banget, apalagi ibu-ibu di rumah yang baru aja mempunyai anak pertama, pasti sangat-sangat berguna nih ilmu yang satu ini. Dan kita juga penasaran sebenarnya judul dari penelitian Ibu Eva yang sekarang itu apa sih? Tapi setelah jeda pariwara pemirsa, nanti kita akan balik lagi tetap di Research and Dedication.